Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri memberikan arahan kepada kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, saat kegiatan buka bersama kader dan anak yatim di salah satu hotel di Medan. Dalam sambutannya, Rapidin menjelaskan hubungan antara Ketua Umum Partai berlambang banteng ini, Megawati Soekarno Putri, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, masih baik-baik saja. Namun sesuai arahan Ketua Umum PDIP, kader Partai Banteng ini diminta tetap melakukan pengawasan kinerja pemerintah saat ini. Yang menarik, saat menyampaikan sambutan, Rapidin menyiratkan dukungan Megawati hanya tertuju untuk Presiden Prabowo, tanpa menyebutkan nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Lantas, benarkah hubungan PDIP dan anak pertama Jokowi tersebut masih tak sejalan? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yausar, TV One mengabarkan. Kalau saya sih yes. Kalau saya sih no ya. Karena begini, kita nggak bisa dikotomikan bahwa pemerintah ini adalah pemerintahnya Pak Prabowo semata. Betul. Ya kan? Karena kan di surat suara itu kan Pak Prabowo nggak sendiri. Betul, ada wakilnya. Iya, tapi kenapa nggak disebut lah? Kan kenapa tidak? Bahkan kalimat itu saya sengaja tidak menyebut begitu dari pernyataan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. Meneruskan arahan dari Ketua Umum kan begitu. Oke, kita langsung bahas saja pagi ini di studio. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Mas Seno. Apa kabar? Baik. Kaget ya Mas Seno ya gitu kan. Kirain announcement apa nih tadi? Pagi Mas. Pagi Mas Seno, Aryo Bagiskoro. Terima kasih sudah hadir di studio. Thank you. Dan ini saya agak sedikit kecewa sebetulnya. Kenapa? Harusnya datang? Karena Immanuel Ebenezer tuh semalam bilang katanya bersedia hadir di studio. Tapi pagi ini mungkin di tengah kesibukan sebagai wakil menteri ya. Betul. Ya. Selamat pagi Immanuel Ebenezer. Pagi Pak Wamen. Selamat pagi. Ayo, halo. sekarang Anda harus mengatakan sesuatu dulu sama Seno. Seno ini udah hadir loh di studio nih. Ya Mas Seno, Siap, Dinda, Pak Wamen. maaf nggak bisa hadir. Aman Pak Wamen, lanjut. Ini bentuk dukungan terhadap pemerintah loh sebetulnya. Iya kan? Betul. Oke, Bang Henry Satrio yang minta disapa Hensa saat ini. Selamat pagi. Nah ini dukun politik kita pagi Ini hari. dukun politik kita pagi. Betul. Pagi Bang. Bang Billy, Biara. Saya ikut arahan Bang Wamen ini. Jadi lewat Zoom aja Sat, katanya. Oke. Oh, jadi ada arahan tertentu ya. Ada arahan tertentu. Dari Oke. Ini Bang Wamen. Wamen, Saya langsung kan ke kita Mas. sebagai tenaga kerja ya, ikutin lah arahan Bang Wamen. Oh iya. Ya karena kita semua pekerja pada pagi hari ini. Oke, saya ingin langsung ke Mas Eno. Mas Eno, ini seorang Rapidin Simbolon yang salah menafsirkan arahan ketumkah atau memang ketupek sebagaimana arahan ketum Megawati Soekarno Putri disampaikan lagi ke awak media gitu. Ya oke, terima kasih Mas. Jadi gini, prinsipnya sedari awal pemerintahan Pak Prabowo itu dilantik, itu PDI Perjuangan sikapnya tidak berubah dan konsisten. Bahwa kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana hubungan baik Bu Mega dan Pak Prabowo itu sudah terjalin terlalu lama. Banget. Gitu, sangat lama gitu. Dan itu banyak sekali peristiwa bersejarah, secara historis. Up and down lah ya. Ideologis up and down-nya itu ada gitu ya. Tapi secara personal sebenarnya there's nothing personal. Dan itu Bu Mega sangat menghormati Pak Prabowo dalam dinamika itu. Maka hubungannya tentu sangat istimewa, apalagi Pak Prabowo punya komitmen yang sangat serius tentang pelurusan sejarah Bung Karno pasca keputusan MPR tuh yang meluruskan sejarah tentang TAP MPR yang terkait dengan nama dan baik di bawah Bung Karno. Pak Prabowo ya. Dan di Pak Prabowo lalu punya komitmen untuk meneruskan dan menindaklanjuti itu dengan sangat serius. Nah, oleh karena itu saya rasa hubungan yang panjang itu terlalu berharga untuk kemudian dikorbankan begitu saja hanya karena dinamika politik elektoral. Maka Bu Mega sangat menghormati Pak Prabowo, begitu pula sebaliknya kami merasa. Nah, jadi dukungan itu tidak berubah. Oke, dukungan kepada Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Tapi sengaja tidak menyebutkan wapresnya itu? Bang Rapidin Simbolon yang ngomong itu masalahnya gitu. Saya tidak menyebutkan
wakilnya loh. Iya, nah dalam statement itu kalau kita mau mencermati dengan hati-hati, sebetulnya kan pertama tidak boleh dilepaskan dari konteks. Bagaimana pada waktu statement itu keluar, Pak Rapidin sedang memimpin acara buka bersama di Sumatera Utara sebagai Ketua DPD Partai di Sumut. Dan itu artinya disampaikan dalam suasana arahan kepada kader. Itu dan tamu-tamu undangan yang hadir di sana. Nah, bahwa Bu Mega menyatakan bahwa dukungannya itu cenderung adalah mendukung pemerintahan Pak Prabowo sesuai porsi, tetapi kemudian kita bisa menangkap suasana batin kader partai itu ya kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak Rapidin. Nah, soal sikap resmi partai tentu tidak bisa sekarang, harus menunggu dulu ada aturan mainnya di dalam kongres partai nanti. Itu Mas. Oke, berarti di kongres nanti bisa berubah gitu ya? Enggak, artinya yang definitif, yang legal formal itu memang secara ADART partai harus dirumuskan di dalam kongres. Tetapi Bu Mega sudah memberikan suatu sikap kepada kami bahwa Pak Prabowo ini adalah sahabat lama loh. Ini orang yang harus dihormati. Dan hari ini beliau dilantik sebagai presiden, bertugas sebagai presiden. Nah, bahwa kemudian ada suasana kebatinan kader. Oke Bu, kalau Pak Prabowo tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau ini bicara tentang mantan kader gitu, itu kan akan menjadi lucu malah kalau kita pura-pura tidak ada apa-apa. Ya itu Mas, situasinya seperti itu. Oke, saya ke Immanuel Ebenezer ya, Betul. Ya. Nah, ini Anda yang bekerja di pemerintahan Prabowo Gibran. Anda tersinggung nggak kalau misalnya ini hanya dilokalisir ke pemerintahan Prabowo saja? Gak apa-apa lah, yang penting gini, yang penting Bu Mega dan Pak Prabowo akur lah, kemudian tidak akur dengan Mas Gibran, anggap aja anak dan orang tua lagi ambak-ambekan. Gitu lah, gak usah ribet-ribet analisanya, jangan terlalu jauh-jauh sekali. Ya gimana pun kan tadi disampaikan adik saya bahwa ya lihat konteksnya gitu. Nah kemudian saya memahaminya ya ini anak dan orang tua lah, biarin aja lagi ambak-ambekan. Suatu saat juga nanti berbaikan. So Mas Gibran juga kan mantan kader, apalagi bilang mantan. Karena mantan itu memang selalu tidak menyenangkan dimanapun ya. Gitu. Oke, tapi Bang Eben, kalau saya boleh mungkin menambahkan lah begitu ya. Kan keberhasilan pemerintah Prabowo kan tidak terlepas ya Bang Eben ya dari peran dan fungsi juga wakil presiden. Kita lihatlah misalnya seorang Gibran belusukan ke banjir ya, lalu belusukan ngecek tabung gas LPG, lalu BBM, ya banyak nih yang dilakukan nih begitu. Menurut Anda terlalu sempit nggak sih kalau kita berpikir ini orang udah bekerja loh, udah berkeringat loh gitu? Ya nggak apa-apa kan, yang gini. Yang nilai kerjanya Mas Gibran itu wapres kan rakyat, nggak bisa dengan dari sudut pandang yang sangat subjektif secara politik. Nah, tapi saya tetap memahami kebatinannya Bu Mega lah ya, karena siapapun pemimpin pasti ketika ada kadernya yang pernah dididik kemudian pergi dan gimana pasti artinya terluka tuh, pasti nggak mungkin tidak. Karena Bu Mega kan sebagai pemimpin ideologi, pimpinan partai besar, ya pasti ada kecewanya lah. Saya sih memahami ya nuansa kebatinan Bu Mega seperti apa. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah pernyataan Bu Mega, pemerintahan ini harus didukung. Nah ini kan kalau pemerintahan harus didukung kan melekat dengan wapres-wapres ya, kan nggak bisa dipisah. Karena jabatan wapres itu jabatan yang melekat, gitu. Kemudian ya tidak disebut namanya wapres, pada umumnya juga ketika pemerintahan Pak Jokowi jarang kan disebut nama Pak Marufnya wakilnya. Jadi menurut saya sih hal biasa itu. Pasti bilang presidennya siapa, pemerintahannya siapa, pemerintahannya Pak Jokowi, nggak pernah dibilang pemerintahannya Jokowi Maruf, jarang. Gitu. Pemerintahan Pak SBY juga selalu dibilang nggak pernah wakilnya disebut, pasti pemerintahannya Pak SBY. Gitu kan di situ ada Pak Budiono-nya. Ya itu biasa sih kalau nggak disebut. Saya rasa tidak ada niat apapun yang disampaikan Bu Mega, apalagi konteksnya ingin mengeskalasi, kesannya ada sebuah konflik gitu antara pemerintahan Pak Prabowo dan Bu Mega gitu, karena ada ganjalan anaknya Pak Jokowi di situ. Enggak, saya melihatnya pada sudut pandang yang positif ya, kita tidak mau terlalu jauh ke sana. Baik, saya kembali lagi ke Mas Heno kalau gitu. Mengutip pernyataannya Immanuel Ebenezer, mungkin ada luka
Nah kalau bicara soal luka, Mas Eno kan pernah luka ya Mas ya. Itu kan kalau misalnya dibasuh sama betadin lah begitu ya atau alkohol, 2-3 hari sembuh. Ya, ya Pak Wamen tadi sikapnya wise sekali. Jadi itu karena didukung oleh PDI Perjuangan. Mungkin karena ini bulan yang baik gitu ya, kita semuanya jadi ya betul-betul menjaga situasi dan agar sesuai dengan kaidah berpuasa. Tapi memang pada prinsipnya adalah kita dari awal dengan Pak Prabowo tidak pernah merasa ada persoalan yang mendasar, yang substantif, tidak ada. Tetapi bahwa ada fakta-fakta peristiwa sejarah yang terjadi. Misalnya bahwa Mas Gibran dulu pernah di PDI Perjuangan, bahwa Mas Gibran pernah di sekolah partai kami, bahwa Mas Gibran maju di Solo dengan PDI Perjuangan. Direstui oleh partai. Lalu maju di Pilpres tidak dengan PDI Perjuangan. Dan kemudian ada peristiwa demi peristiwa yang itu menyebabkan ada sanksi organisasi berupa pemecatan. Itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak boleh dinihilkan juga. Dan oleh karena itu akan menjadi lucu kalau kami sebagai partai, itu kader-kader partai maupun secara institusi, kemudian langsung merasa tidak ada apa-apa begitu saja. Malah itu harusnya dipertanyakan kalau kemudian kami menganggap semuanya hanya berlalu begitu saja tanpa ada kemudian suatu kejelasan fungsi komunikasi tentang apa yang sebetulnya terjadi. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya secara prinsip tidak ingin dianggap tidak bisa move on gitu ya dari situasi itu. Tetapi itulah kenapa kami mengatakan bahwa kami ingin melihat Pak Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kami ingin melihat Pak Prabowo bisa menjalankan komitmen-komitmennya dengan sangat baik, tanpa kemudian harus kami memasukkan unsur-unsur personal kami persoalan Pilpres kemarin. Tetapi pada dasarnya bahwa ada persoalan di situ dengan figur-figur dalam, itu kan hal yang biasa. Nggak bisa dipaksa harus cocok dengan A, harus nggak cocok dengan B. Itu kan sesuatu yang berjalan karena dinamika dan dialektika sejarah. Berarti lukanya cukup dalam ini kayaknya nih. Biasa saja. Kalau lukanya dalam, kami nggak mungkin kemudian mengharapkan Pak Prabowo bisa menjalankan roda pemerintah dengan baik. Iya kan, buktinya sekarang di DPR, kami juga misalnya sekarang sebagai partai kita bukan partai pemenang Pilpres, tapi tetap di dalam ya? pileg kita dukung dengan cara menjalankan check and balance dengan baik. Itu. Saya ke Bang Hensah, dukun politik kita pada pagi hari ini. Bang Hensah, ini kalau kata Bang Immanuel ini biasalah pertengkaran ibu dan anak nanti berantem. Kalau kata Bang Seno sendiri ini sebetulnya ya luka, ada luka lah ya, suasana kebatinan yang ya mungkin nanti move on ya Bang? Iya, udah move on. Udah move on. Gimana Bang? Ya kalau menurut saya ini sebuah hal yang tidak biasa ya. Kayak misalnya pagi ini Rivi, saya sudah berniat hadir ke studio, berangkat on time, tapi rupanya di perjalanan ada beberapa insiden-insiden kecil yang kemudian menghambat lalu lintas sehingga menjadi terlambat. Nggak perlu disclaimer seperti kayak gini, nggak perlu. Bukan, ini ceritanya sama dengan perjalanan politiknya antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi artinya memang diniatkan baik-baik saja, tapi kemudian ada beberapa insiden terjadi sehingga seperti ini gitu. Nah, khusus untuk tentang Mas Gibran kan sebetulnya dimaklumi oleh mungkin banyak rakyat Indonesia bahwa kehadiran Mas Gibran di samping Pak Prabowo adalah karena Pak Jokowi gitu. Dan kemudian memang di beberapa scenes atau di beberapa kejadian yang menyebar di media sosial terlihat sekali sikap-sikap Pak Prabowo terhadap Mas Gibran. Nah, kemudian yang kedua, betul apa yang dikatakan Bang Noel dan Mas Seno tadi bahwa memang seharusnya hubungannya baik-baik saja, dan kemudian sejarah memang hanya mencatat prestasi atau kegagalan presiden. Jarang sekali, bahkan tidak pernah ada sejarah mencatat keberhasilan atau kegagalan wakil presiden. Jadi kalau kemudian yang disebut hanya presidennya, itu lumrah dan biasa gitu ya. Kecuali dalam pertemuan itu Bang Rapidin langsung state clearly bahwa kita tidak mendukung Mas Gibran. Kan ini tidak disampaikan ya. Dia hanya menyampaikan Prabowo Subianto. Jadi ini hal yang biasa. Tapi gini, Arifin, ini memang harus diselesaikan ini. Konflik, kalau menurut saya konflik internal antara keluarga Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Saya yakin caranya lebih dipahami oleh PDI Perjuangan gitu ya, apalagi Ibu Mega kan tempatnya adalah sebagai orang
ketua. Oke. Bang Hensa, kita lanjutkan ya nanti ya. Ini saya baru saja diinformasikan oleh produser saya. Nah, kita lanjutkan dialog kita ya soal dukungan dari PDIP untuk Harap Prabowo bersabar juga untuk Subianto. narasumber kita di studio dan juga yang Zoom gitu. Saya mau langsung ke Mas Seno nih. Tadi pernyataan Bang Henry bilang, ini sebetulnya permasalahannya ini bukan hanya antara PDIP dengan Wapres Gibran saja. Ini bahkan lebih jauh nih terhadap bapaknya yaitu Jokowi. Ini situasi kebatinannya sampai ke sana nih, bener ya? Ya pertama kita mengucapkan turut berduka apa yang terjadi di Lampung itu kesedihan bagi semuanya. Kita yakinlah di antara semua aparat kita masih banyak yang jiwa merah putih. Betul. Salah satunya 3 yang gugur di Lampung itu. Tapi ini melanjutkan yang pertanyaan tadi. Jadi prinsipnya sebetulnya sekali lagi di dalam statement-statement kami selama ini itu yang kita sampaikan kan selalu clear. Bahwa yang kita dukung adalah pemerintahan Pak Prabowo. Nah, Presiden Prabowo sebagai garis bawah atas statement-statement itu. Nah, yang mengembangkan kan banyak dari teman-teman itu. Terus gimana itu dengan wakilnya? Gimana dengan ini loh? Namanya orang mendukung pemerintahan Pak Prabowo kan N faktornya itu ada di Pak Prabowo yang menentukan sikap, yang menjadi navigator, yang menjadi pilot. Visinya harus visi presiden dong. Nggak boleh yang lain-lain. Karena kalau ada lebih dari satu visi di dalam kabinet, maka jadinya matahari kembar. Dan dalam konteks itu, tidak pernah ada dalam sejarah bangsa kita, pemerintahan kita itu dipimpin oleh matahari kembar. Yang kita tahu yang dilantik adalah Pak Prabowo. Saya nggak ngerti apakah di dalam benak banyak orang, yang dilantik itu Pak Prabowo plus siapa lagi, plus siapa lagi, plus siapa lagi masih bisa megang kendali. Harusnya kan bukan begitu. Nah, artinya apakah perlu harus sampai kami mengurut satu persatu kalau perlu. Kami dukung Pak Prabowo dengan menterinya A, B, C sampai sekian puluh kita urut kan nggak harus begitu juga. Saat kita mendukung Pak Prabowo ya endingnya adalah kami berharap kebijakannya bisa terjadi dengan baik. Khawatir kalau misalnya di-mention kayak gitu-gitu ada yang baper loh. Nah, makanya artinya gini, persoalannya adalah kan boleh-boleh saja. Maksudnya misalnya nggak usah PDI Perjuangan, nggak usah kami sebagai partai. Orang lain sekalipun gitu mendukung Pak Prabowo, lalu tidak sepakat dengan Menteri A, tidak sepakat dengan Menteri B, tidak mendukung Menteri C. Kan sesuatu hal yang wajar-wajar Jadi tidak saja. menyebut wapresnya itu karena memang ya sudah otomatis sebetulnya ketika kita bilang pemerintahan Prabowo sudah otomatis dengan pembantunya begitu, dengan wakilnya. Atau memang ya tidak diakui mungkin ya. Enggak, bukan persoalan itu. Bahwa kami sedari awal, semua publik sudah menangkap dan tahu bagaimana kronologi peristiwa di Pilpres kemarin, menjelang Pilpres kemarin, pasca Pilpres kemarin, ada peristiwa demi peristiwa, termasuk peristiwa pemecatan kader-kader kami yang itu adalah hak internal dari kedaulatan partai di PDI Perjuangan. Itu akan menjadi sesuatu yang super naif bagi kami, atau bagi publik sekalipun yang melihat. Kalau lalu kemudian dukungan yang kami berikan kepada pemerintah itu lalu kami mengglorifikasi seakan-akan ini tidak pernah ada persoalan gitu, yang secara ideologis buat kami itu sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya. Nah, tapi terhadap Pak Prabowo sebagai sikap kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kami ingin menampilkan warna kenegaraan, maka kami mendukung dan itu kami konsisten. Sebagai bagian dari kekuatan di parlemen, kami melakukan check and balance. Check and balance di parlemen. Yes, sebagai bagian dari partai yang menjadi organisasi induk bagi banyak kepala daerah pun kami arahkan untuk tetap senantiasa mengindahkan dan mengikuti apa yang menjadi visi pemerintah pusat. Itu kita lakukan. Jadi di DPR itu kan ada 13 komisi pun. Dan 13 komisi itulah yang menaungi ratusan, benar nggak sih ratusan anggota kabinet, ya kan? Coba ada satu lagi komisi yang menaungi Wapres gitu ya. Mungkin check and balance terhadap Wapres mungkin bisa. Mungkin bisa benar. Tapi saya ingin ke Bang Immanuel Ebenezer. Bang, merasa terbebani nggak sih Bang Immanuel? Kan Bang Immanuel ini kan ketua umum Jokowi Mania. Ya, artinya kan seorang putra dari Pak Jokowi saat ini kan sebagai Wapres. Tapi Anda juga mendukung juga Prabowo, Gibran begitu ya di 2024 yang lalu. Akan menjadi beban nggak kalau misalnya ada yang setengah-setengah seperti kayak gini, nggak totally all out begitu? Gini, jabatan Presiden Wapres itu jabatan melekat ya. Itu jabatan yang jadi pilihan di demokrasi kemarin. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah semua kader PDIP di kantor-kantornya atau di DPP PDIP ada nggak gambar Gibran? Gitu. Kan biasa ada gambar Presiden Wapres ya. Tanya aja ke Mas Seno,
Mas Seno ada gambar Mas Gibran nggak di DPP PDIP? Itu lebih enak menjawabnya daripada kita berdebat hal penting atau tidak. Tapi yang jelas itu jabatan melekat. Saya yakin 1.000.000% bahwa posisi Mas Gibran itu adalah jabatan yang melekat. Kemudian setiap di DPP, DPD, PDIP selalu ada Mas Gibrannya, gitu. Jadi apalagi Bu Mega kan sosok yang selama ini digaungkan, sosok ibu yang sangat konstitusional ya. Dia memahami proses demokrasi itu dari sudut pandang yang sangat konstitusional. Jadi kita nggak bisa mengajarkan lagi Bu Mega tentang bagaimana ruang demokrasi, konstitusi dan sebagainya. Beliau lebih paham. Jadi kalau ditanya baper atau tidak, ya apa yang harus dibaperin? Politik itu kan rasional, nggak bisa dengan cara sudut pandang yang emosional. Jadi kalau seandainya Bu Mega tidak menyebut nama Mas Gibran, ya nggak apa-apa, gitu, monggo. Tapi yang pasti Bu Mega tahu sekali bahwa ini adalah pasangan yang sangat demokrasi, lahir dari sistem yang sangat demokratik. Kemudian secara konstitusi ketika proses pelantikan selalu ada namanya Mas Gibran. Kemudian tidak selalu disebutkan juga nggak masalah. Lantas Mas Gibran kan tidak terlalu eksistensialis orangnya, gitu, tidak butuh pengakuan, gitu. Jadi biasa aja. Gitu. Bapaknya juga biasa aja. Pak Jokowi mantan presiden ke-7, dia nggak baperan, santai aja. Mau disebut monggo, nggak disebut monggo, ya wis. Cuman gitu. sempat ngomong tapi ada batasnya aja sih. Kan yang tercatat ya Prabowo Gibran, tidak ada Prabowo Mega, Prabowo Immanuel, Prabowo Mas Seno, Prabowo Hensat, nggak ada. Itu catatan konstitusi ya, gitu. Oke. Saya ke Bang Hensa kalau gitu. Bang Hensa, salah satu hal yang harus diselesaikan adalah polemik hubungan ini. Tadi di segmen sebelumnya Anda menegaskan hal ini. Sebagai dukun politik gitu loh. Kapan ini akan beres nih, Hensa? Nggak akan beres. Jadi artinya memang ada luka yang cukup dalam ya di PD Perjuangan, walaupun masih punya alasan sendiri kan. Kalau kita secara analisa mengatakan bahwa ya kekecewaan di perjuangan mungkin karena akhirnya gagal hat-trick di Pilpres gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa catatan-catatan internal juga dalam tubuh PDI Perjuangan. Jadi hal ini memang kalau saya prediksi tidak akan selesai, jadi akan jadi akan jadi noda sejarahnya Mas Gibran saja. Saya nggak yakin kalau tadi Bang Noel bilang Mas Gibran nggak butuh eksistensi ya. Saya malah yakin justru Mas Gibran sangat peduli dengan eksistensi dan citra-citra yang baik gitu. Karena guru atau murid biologis langsung Pak Jokowi yang the God of Putra, turunnya semua ilmunya ke Mas Gibran. Jadi dia pasti sangat peduli dengan eksistensi dia sebagai wakil presiden dan sebagai politisi. Gitu kira-kira Mas Rifki. Oke, artinya dengan kata terakhir dari seorang Pak Jokowi ada batasnya, artinya this is not the end ya? Ya belum sulit kita memprediksi akhirnya, kecuali memang ada keajaiban ya, ada pertemuan yang kita tidak duga. Tapi kan alam itu selalu mendukung persatuan dan kebaikan ya. Jadi memang nanti kita tunggu. Tapi kalau secara politis dan bila harus diselesaikan secara politis, ini pasti akan sulit sekali selesainya. Oke, sedikit saja mungkin Mas Seno tadi menjawab pernyataan Mas Emmanuel. Ini soal foto Pak Wapres kira-kira dipajang juga nggak ini? Ya monggo Pak Wamen gitu ya? ngecek ke kantor-kantor partai PDI Perjuangan. Ada tidaknya. Kalau saya yang inspeksi di sini kan nggak pas juga gitu. Jadi itu saya kira bisa dilihat. Apalagi sebenarnya kan ini PDI Perjuangan itu sedari awal tidak merasa punya keinginan politik. Kami sadar betul bahwa Pilpres kemarin yang menang jelas. Kita sudah menyampaikan, Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa sudahlah Pak Prabowo, Mas Bowo. Berapa banyak sih orang di Republik ini yang menyebut Pak Prabowo dengan
sebutan Mas Bowo itu kan ada nggak juga banyak Mas Bowo gitu ya, tapi gitu. nggak banyak juga gitu. Dan Bu Mega menggunakan diksi itu, Mas Bowo jalan saja, nggak usah ajak saya lah ke kerjasama politik, ke apa, koalisi-koalisi itu gitu lah. Artinya kita juga ya sudah, peran kita di mekanisme check and balance dan urusan kita untuk menjaga itu adalah dengan Pak Prabowo, bukan dengan yang lain-lain. Itu, Mas. Baik, Mas Seno, terima kasih Mas. Sudah hadir bersama kami di studio. Nanti kita cek kantornya ya. Saya katakan sekali lagi, sudah hadir di studio. Terima kasih, Mas Seno. Agak baper saya pagi ini nih. Pak Wamen, terima kasih. Manuel Benezer, terima kasih. Dan juga Henry Satrio yang juga sudah tiba di studio. Akhirnya terima kasih.